Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmala, mahasiswa program studi perpustakaan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pengaturan sistem pada seluruh. Baiklah, langsung simak saja. Langkah pertama yaitu ketikkan login pada link address yang sudah saya tampilkan di layar komputer saya. Lalu klik enter. Lalu akan ada tampilan memasukkan username dan password. Setelah dimasukkan, klik enter, lalu keluarlah tampilan seperti ini. Lalu langkah kedua, kita klik bagian sistem. Lalu isikan bagian library name. Selanjutnya yaitu pengaturan UCS. Kita klik. UCS ini yaitu Union Catalog Server atau katalog bersama. Di sini kita aktifkan UCS-nya. Disable. Otomatis hapus cantuman. Enable. Lalu di sini juga enable atau memungkinkan. Lalu ada server address. Lalu ada server ID, kata sandi, dan juga server name. Setelah itu, ubah konten sesuai dengan keperluan perpustakaan. Kita klik konten. Lalu, ubah konten di sini sesuai dengan keperluan perpustakaan. Caranya itu dengan mengklik tanda-tanda pensil. Misalnya saja Learning Information, kita klik. Lalu kita bisa mengklik edit atau sunting untuk memulai mengubah konten yang diinginkan. Setelah selesai, kita bisa klik update. Setelah itu, kita klik kelompok pengguna atau new group. Ketikkan nama kelompok pengguna, misalnya dosen, mahasiswa, staf, umum, dan lain-lain. Klik tambah kelompok baru. Ketikkan nama kelompok pengguna, misalnya dosen, mahasiswa, staf, umum, dan lain-lain. Misalnya di sini mahasiswa. Lalu kita juga bisa menentukan hak istimewanya. Apakah kelompok nama tersebut dapat membaca atau mengubah atau salah satunya saja. Lalu kita juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan submenu di bawah ini. Lalu klik simpan, maka tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu klik pustakawan dan pengguna sistem. Lalu daftar pengguna atau user list. Setelah itu kita bisa mengatur setelan hari libur, beri tanda centang pada hari libur. Tujuannya itu
agar pemustaka tidak dihitung denda pada waktu perpustakaan tidak membuka jam pelayanan. Simpan. Selanjutnya itu pembuatan barcode. Kita bisa pilih ukuran barcode. Buat kode barcode yang diinginkan, misalnya ini seperti yang di layar saya. Satu sesi pembuatan ini bisa 15 item kode barcode. Lalu selanjutnya kita bisa klik cetak barcode. Lalu selanjutnya ada catatan sistem. Catatan sistem ini digunakan untuk mencatat seluruh pergerakan yang dilakukan pada sistem, seperti penambahan data bibliografi, penambahan user, penghapusan koleksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada salinan pangkalan data atau database backup. Klik mulai salinan baru. Nah, dan seperti ini tampilan salinan pangkalan datanya. Selanjutnya yaitu menu keanggotaan pada Slims Boolean. Kita klik menu keanggotaan. Klik tipe keanggotaan. Lalu klik tambah tipe anggota baru. Isi ruas tipe keanggotaan. Lalu selanjutnya pilih opsi apakah koleksi dapat diservasi atau tidak sesuai kebijakan perpustakaan masing-masing. Jumlah servasi, lalu masa keanggotaan, kali perpanjangan, dan denda per hari. Lalu kita bisa klik simpan. Selanjutnya klik menu tambah anggota. Lalu kita bisa isi ruas anggota. Isi tanggal anggota dan tanggal registrasi sesuai dengan tanggal terhitung anggota mendaftar, dan klik berlaku hingga kita setting otomatis. Selanjutnya kita bisa isi institusi dan tipe keanggotaan, jenis kelamin, serta alamat. Lalu isi kode pos, isi ruas, alamat surat jika anggota tersebut memiliki alamat tempat tinggal dan alamat domisili, maka dapat diisi. Jika tidak, lewati saja. Lalu nomor telepon, selanjutnya kita bisa mengisi ketiga kolom tersebut jika ada.
Lalu langkah selanjutnya, kita bisa memasukkan atau mengupload foto anggota baru tersebut. Jika ada filenya, kita bisa mengklik browse. Maksimum file berukuran 500 KB. Kita juga bisa mengambil gambar secara langsung dengan klik muat kamera. Lalu setelah itu kita bisa isi alamat email, lalu kata sandi, dan isi konfirmasi kata sandi baru, dan klik simpan. Lalu yang terakhir, cetak kartu anggota dengan mengklik menu pencetakan kartu anggota. Lalu kita bisa mengklik tanda centang pada anggota baru yang akan kita cetak kartunya. Lalu klik tambah dalam antrian. Lalu setelah itu kita klik cetak kartu anggota dari data terpilih. Terakhir kita klik save. Inilah tampilan kartu yang sudah tercetak. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.